wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Bincang-Bincang Santuy. Ya, kali ini saya ditemani oleh Mas Nur Ivan Faas. Beliau adalah teman saya, teman seperjuangan saya. Bersama-sama kita memperjuangkan perjuangan yang kita nanti-nantikan, yaitu wisuda ya. Benar sekali ya. Ya, kali ini saya akan membahas bersama Mas Doi tentunya tentang apa Mas Doi? Perang antara anak dan orang tua. Ya, jadi kita akan membahas tentang perang. Ya, langsung saja ke pembahasan intinya ya. Ya, menurut Mas Doi, anak itu harusnya selayaknya itu perannya bagaimana sih kepada orang tua? Begini ya, antara anak dan orang tua tentu keduanya memiliki posisi masing-masing, keduanya memiliki tanggung jawab dan haknya masing-masing. Orang tua punya tanggung jawab terhadap anak, begitu juga anak juga punya tanggung jawab terhadap orang tua. Tanggung jawab di antara tanggung jawab anak kepada orang tuanya yaitu memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di situ ada hal yang kita dapatkan bahwasanya Allah itu melarang kita untuk mengatakan perkataan yang menyakiti hati orang tua. Yang bisa kita dapatkan dari situ bahwa ketika kaul saja, perkataan saja dilarang untuk menyakiti orang tua, apalagi yang sifatnya af'al, perbuatan. Ini yang bisa kita dapatkan. Berarti perkataan apa saja yang menyinggung orang tua itu tidak boleh. Kita sebagai anak menyinggung perasaan orang tua, apalagi dengan secara fisik, menyakiti secara fisik. Itu yang dapat kita ambil dari ayat itu. Berarti yang jadi masalah di sini itu bukan hanya kata-kata uf-nya saja ya. Iya. Semua jenis kata-kata. Lebih luas lagi. Kata uf itu maknanya luas sekali. Bisa mana? Ya terserah, intinya ilatnya itu kata yang menyakiti hati orang tua. Apa saja kata itu kalau menyakiti hati orang tua itu tidak boleh. Ya, saya ambil contoh ini Mas Boy ya. Iya. Ini ada contoh kejadian di masyarakat contohnya. Kalau ada hubungan kerenggangan antara anak dan orang tua, ya semisal si orang tua cerai gitu kan. Itu akhirnya si anak kan ya diombang-ambing gitu. Ada yang nganut ibunya, ada yang nganut bapaknya itu kan. Jadi ada hubungan kerenggangan antara si anak dan orang tua. Nah, itu cara menyelesaikan masalah tersebut itu bagaimana menurut Mas Doi? Ini tentu masalah yang rumit. Iya. Kalau terjadi perceraian antara bapak dan ibu, tentu imbasnya kepada anak. Anak itu kadang memang terombang-ambing, bingung mau ikut siapa dan mau membela siapa. Seharusnya di sini ada peran orang lain yang kiranya lebih dekat dengan anak. Karena mungkin anak kadang-kadang ketika orang tua itu bercerai, anak itu kurang percaya kepada orang tuanya. Jadi harus ada orang yang orang itu lebih didengarkan oleh si anak itu. Misalkan pamannya, mungkin barangkali pamannya itu lebih didengarkan oleh anak, itu akan lebih memberi stimulus kepada anak supaya bisa memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Berarti intinya di sini harus ada peran pihak ketiga untuk menjalin hubungan lagi antara si anak dan orang tua gitu. Iya. Nah, ini ada kasus lagi, di mana dari kasus yang sama itu kadang kan anak depresi gitu Mas. Kadang si anak kan juga, apalagi anak muda gitu kan, emosinya kan gampang sekali terpancing gitu kan. Sekali bertemu orang tuanya kan gitu kan. Kamu siapa? Kamu bukan orang tua aku. Kamu nggak pernah mengasuh aku. Kamu cerai. Kamu siapa? Jadi kalau permasalahan ini tentu orang tua di sini ada ambil peran seharusnya. Orang tua juga memiliki tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak, juga anak mempunyai tanggung jawab pada orang tua.
Nah ini yang peran orang tua tanggung jawabnya kepada anak, yaitu mendidiknya dari bawah, dari masih kecil. Anak itu masih kecil dididik dengan didikan yang baik, sehingga membentuk karakter yang baik hingga dewasa nanti. Anak itu tentu karakter akan baik. Tapi kalau dari bawah itu kurang terdidik dengan baik, peran orang tuanya kurang bertanggung jawab mendidik anaknya, tentu ke atasnya itu ketika dewasa tentu sangat berpotensi menjadi anak yang kurang baik, sehingga hubungan mereka pun menjadi renggang. Tapi menurut saya ini Mas Lee, kalau ada orang tua kan nggak semestinya baik semua kan. Iya. Ya kalau diambil secara global itu kan ada orang tua yang emang soleh, mendidik anaknya dengan baik, ada orang tua yang kurang ajar itu kan, kadang ada hasil pernikahan, ada hasil hamil di luar nikah gitu kan, kadang memicu orang tua kadang nggak mengurus anaknya gitu kan, padahal itu tanggung jawab. Nah itu orang tua yang seperti itu harusnya gimana ini? Apa kita harus mendoktrin dia harus berpola pikir lebih baik, atau kita gimana gitu? Kalau ada orang tua seperti itu yang nggak mengurus anaknya gitu, menelantarkan anaknya. Kalau begitu kita itu harus ngerti posisi. Tiap tadi orang tua dan anak memiliki posisinya masing-masing, dan keduanya pun harus mengetahui posisinya di mana. Posisinya sebagai orang tua harus berlaku gimana pada anak. Anak juga begitu. Anak juga harus mengerti posisinya di mana sebagai anak, harus bagaimana terhadap orang tuanya. Ini yang paling penting. Mereka harus sama-sama tahu posisi mereka, tanggung jawab dan hak mereka. Ketika mereka sudah tahu tanggung jawab mereka terhadap anak, misalnya orang tua terhadap anak, hak mereka kepada anak, begitu juga sebaliknya anak pada orang tua, tentu akan terjadi keharmonisan, hubungan yang baik. Ini yang perlu ditekankan. Mereka harus mengetahui posisinya masing-masing, mengetahui perannya masing-masing terhadap anak, orang tua dan anak. Berarti semisal kalau ada nih orang tua mempunyai lebih dari satu anak gitu kan. Kadang kan si orang tua kan lebih senang terhadap anak yang pertama atau mungkin anak yang terakhir gitu kan. Kadang anak yang kedua, ketiga itu nggak dipandang orang tua mungkin kan. Itu kan mesti ada kayak gitu kan. Ada yang kamu itu harus seperti kakakmu, kamu itu harus seperti adikmu, gitu kan seperti. Itu kan secara tidak langsung itu kan membuat batin seorang anak itu kan jadi depresi atau gimana gitu, stres gitu. Berarti itu salah didikan atau gimana? Berarti emang itu orang tuanya kurang tanggung jawab pada anaknya. Seharusnya orang tua itu jangan pilih kasih terhadap, ketika anaknya 3 misalkan, ya harus sama kasih yang diberikan kepadanya, harus sama, setara, tidak boleh pilih kasih kepada mereka. Tapi kita juga sebagai anak tidak bisa mengatakan kamu bukan orang tua saya karena kamu nggak ngurusi, misalkan nggak pernah ngurusi karena lebih milih dia, misalkan kakak saya. Ya tidak boleh seperti itu, tidak bisa, karena juga anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua. Harus tahu misalnya anak harus menghormati orang tua juga harus bertanggung jawab terhadap anak. Masalah nanti orang tuanya tidak acuh terhadap anak, tidak bertanggung jawab, itu urusan orang tua. Yang penting kita sebagai anak kita tetap menghormatinya sebagaimana mestinya. Seperti kasih ibu yang tak terhingga sepanjang masa. Iya. Seperti. Ya, sekiranya itu saja ya Mas yang dapat kita sampaikan, agar supaya si orang tua dan juga si anak harus tahu posisinya masing-masing. Iya, begitu ya Mas ya? Intinya itu poinnya. Sebagai anak ya harus punya hak sebagaimana anak. Orang tua juga seperti itu, ada hak sebagaimana orang tua. Jadi jangan dibalik-balik ya Mas ya. Haknya anak ya haknya anak, orang tua. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan ya. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang di rumah. Semoga yang mendengarkan konten ini lebih berbakti lagi kepada orang tua, dan bagi orang-orang tua yang mendengarkan konten ini agar lebih adil lagi terhadap anak-anak. Berbanyaklah anak, karena anak itu bagian rezeki dari kalian semua. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.